Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Wayu Noviana, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas Sarjana Terapan Gizi Reguler A. Di sini, saya akan membawakan materi penyuluhan, yaitu isi piringku untuk ibu hamil. Sebelum melangkah lebih lanjut tentang isi piringku, saya akan menjelaskan sedikit gambaran masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil. Apa saja? Yaitu yang pertama ada KEK atau kekurangan energi kronis, di mana kondisi ini dikarenakan sang ibu kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, sehingga menyebabkan timbulnya gangguan pada kesehatan sang ibu. Ditandai apabila sang ibu memiliki IMT atau indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat dan lila atau lingkar lengan atas sebesar kurang dari 23,5 atau di bawah normal. Kemudian masalah gizi yang kedua ada anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb kurang dari 11 gram per sen pada trimester 1 dan 3, sedangkan pada trimester 2 ada Hb kurang dari 10,5 gram per sen. Anemia merupakan kondisi saat jumlah sel darah merah atau Hb kurang dari atau tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh, sehingga mengakibatkan kondisi lemah, letih, lesu, dan lelah. Menurut WHO, anemia defisiensi besi untuk kategori ringan, di mana kadar Hb-nya antara 8 hingga 11 gram per dl. Kemudian dikategorikan berat apabila kadar Hb-nya kurang dari 7 gram per dl. Kemudian masalah gizi yang ketiga, yaitu GAPI akibat kelainan defisiensi yodium. Kekurangan yodium saat hamil akan membuat janin tidak tumbuh dan berkembang, sehingga bayi lahir cacat, kemudian menyebabkan sang ibu mengalami keguguran atau bayi lahir mati. Lalu ada pesan gizi untuk ibu hamil. Yang pertama, yaitu membiasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Seperti pesan umum gizi seimbang yang pertama, meliputi seperti mikronutrien yang penting seperti besi, asam folat, kalsium, yodium, zinc, dan vitamin. Vitamin apa saja? Seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K atau biasa dikenal dengan AD. Kemudian ada membatasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, yaitu karena pada sang ibu dikhawatirkan apabila terjadi hipertensi akan menyebabkan kematian pada janin. Kemudian yang ketiga, untuk mengonsumsi air putih yang lebih banyak, sebanyak 8 hingga 12 gelas sehari. Kemudian pesan gizi yang terakhir yaitu yang nomor 4, untuk membatasi minum kopi. Kenapa? Karena efek diuretik dari kafein dan kopi, sehingga dihindari, yaitu 1 hingga 2 cangkir maksimal sehari. Kemudian zat gizi apa yang diperlukan selama kehamilan? Pada masa kehamilan dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Lalu berapa saja kebutuhan yang dianjurkan? Pada trimester 1 untuk energi yang dibutuhkan sebesar 180 kilokalori, pada protein sebesar 20 gram, lemak 6 gram, dan karbohidrat 25 gram. Kemudian tambahannya untuk trimester 2 dan 3 ada energi sebesar 300 kilokalori, kemudian protein 20 gram, lemak 10 gram, dan karbohidrat 40 gram. Nah, secara lebih jelas untuk trimester 1, zat gizi yang diperlukan selama kehamilan yaitu memperbanyak asam folat, di mana asam folat diperlukan sebagai pembentukan sistem saraf pusat dan otak. Yang bersumber banyak dari sayuran berdaun hijau, tempe,
serealia, kacang-kacangan. Kemudian asam lemak tak jenuh yang sama fungsinya yaitu untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Kemudian bahan makanan apa saja dari ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tongkol, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin B12. Vitamin B12 berfungsi untuk perkembangan sel janin, di mana banyak ditemukan pada hasil ternak dan produk olahannya, seperti olahan kacang kedelai, kemudian daging ayam, keju, susu. Kemudian ada vitamin D yang berguna untuk menyerap kalsium dan mineral, yaitu zat yang penting untuk kebutuhan kondisi ibu hamil. Banyak ditemukan pada ikan salmon dan susu. Kemudian pada trimester kedua ada vitamin A. Vitamin A banyak ditemukan pada daging ayam, sayuran, dan buah yang berwarna kuning hingga merah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, serta sistem saraf. Kemudian ada kalsium, yaitu berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Kemudian bahan makanan apa saja, yaitu yogurt, bayam, jeruk, dan roti. Kemudian zat besi atau Fe berguna sebagai pembentuk sel darah merah pada sang ibu. Fungsinya selain itu juga untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Banyak ditemukan pada kacang-kacangan, sayuran hijau, daging, hati sapi, dan ikan. Pada zat besi itu zat yang lebih mudah untuk diserap tubuh itu yang dari golongan hewani. Sedangkan untuk sayuran itu mungkin akan sedikit lebih diserap untuk tubuh. Kemudian pada trimester ketiga ada vitamin B6, yaitu berfungsi pada proses sistem saraf dan banyak ditemukan pada kacang-kacangan, hati, dan gandum. Kemudian ada serat yang berguna untuk memperlancar BAB sang ibu atau mengurangi sembelit. Banyak ditemukan pada sumber serat yaitu sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian ada vitamin C yang berfungsi pada penyerapan zat besi dan antioksidan. Penyerapan zat besi itu dalam artian dimana dianjurkan pada saat mengonsumsi bahan makanan untuk sumber zat besi seperti daging, hati, dan sayuran hijau untuk diselingi didampingi dengan vitamin C, sumber vitamin C. Lalu sumber vitamin C apa saja? Bisa dari jeruk, tomat, dan jambu. Kemudian ada seng, yaitu membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Banyak ditemukan pada kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Kemudian yang terakhir ada yodium. Yodium berfungsi pada mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Banyak ditemukan pada garam dapur dan ikan-ikanan, yaitu ikan laut. Kemudian isi piringku untuk ibu hamil. Secara pengertian, isi piringku merupakan salah satu panduan makan sehat dengan gizi seimbang yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Berikut ada contoh isi piringku yang disajikan dalam piring isi piringku. Dalam isi piringku terdapat makanan pokok, di mana makanan pokok sebesar sepertiga piring. Kemudian makanan pokok harus kaya akan karbohidrat seperti dari beras, jagung, singkong, ubi talas, sagu, dan produk olahan seperti roti, pasta, mie. Kemudian untuk lauk pauk itu terdiri dari dua, yaitu dari protein nabati dan protein hewani. Dari protein hewani seperti dari daging-dagingan, daging sapi, daging kambing. Kemudian ada dari unggas seperti ayam dan bebek, serta ikan, telur, susu, dan hasil olahannya. Kemudian ada sumber lauk nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Kemudian ada buah-buahan.
Buah-buahan merupakan sumber vitamin seperti vitamin A, B, B1, B6, dan C, serta serat yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Sumber buah-buahan seperti pisang, pepaya, melon, dan semangka, di mana buah-buahan untuk dalam piring itu sepertiga dari setengah piring atau seperenam piring. Kemudian ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu besarnya sama dengan makanan pokok, di mana sumber sayuran seperti terong, timun, lada air, labu siam, kangkung, ataupun aneka olahan sayur lainnya. Di mana untuk ukurannya yaitu sayuran sepertiga piring. Nah, berikut contoh porsi untuk berbagai jenis bahan makanan. Dikarenakan ini dalam sajian isi piringku, maka untuk sajiannya itu per porsi, dimana untuk sumber protein satu porsi ikan itu biasanya dengan berat 50 gram, yaitu tanpa kepala dan ekor. Kemudian ada daging 50 gram, tempe 50 gram, dan tahu 100 gram, atau satu buah tahu itu 100 gram. Kemudian sayuran untuk satu porsi biasanya 100 gram atau satu mangkuk. Untuk makanan pokok itu satu porsi nasi 100 gram atau satu entong. Kemudian ada mie basah 100 gram dan kentang 200 gram. Kemudian ada buah, untuk satu porsinya disesuaikan dengan ukuran buahnya, di mana pada umumnya untuk pisang satu buah pisang sebesar 75 gram, semangka 150 gram, dan pepaya 100 gram. Untuk isi piringku tidak perlu mahal, yang penting disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan sang ibu. Tidak perlu mahal, asalkan seimbang. Kemudian bahan makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil apa saja? Yaitu ada 6. Yang pertama, makanan yang diawetkan, karena biasanya bahan tambahan makanan yang kurang aman pada makanan yang diawetkan seperti pengawet dan lain-lain. Kemudian ada menghindari daging, telur, dan ikan yang dimasak kurang matang, karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin, misalnya salmonella, yang akan berdampak pada ibu terjadi diare. Kemudian ada membatasi kopi dan coklat, karena di dalamnya terdapat kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah, di mana tadi sudah disinggung tekanan darah ibu apabila tinggi akan berdampak pada kematian sang janin. Kemudian yang keempat, untuk membatasi makanan dengan energi yang tinggi seperti dari gula, lemak. Kemudian yang kelima, untuk membatasi makanan yang banyak mengandung gas seperti durian, kol, ubi jalar, karena akan mengakibatkan keluhan dan nyeri pada ulu hati. Kemudian yang keenam, sang ibu untuk membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink, karena mengandung banyak energi yang berakibat pada kenaikan berat badan ibu yang berlebih. Kemudian ada mitos dan fakta mengenai ibu hamil. Seperti yang kita ketahui, pada ibu hamil sering dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi pisang dempet, yaitu pisang dua yang menyatu jadi satu. Menurut pakar biologis, hal itu tidak ada kaitannya dengan pembentukan janin, karena pembentukan janin lebih banyak dipengaruhi oleh zat gizi dan kesehatan sang ibu, bukan karena konsumsi pisang dempet. Kemudian dari saya, harapannya dari ibu yang sehat akan tercipta bayi yang sehat dan hebat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Terima kasih.